Imam Ahmad bin Hanbal lahir sekitar 20 Rabiul Awal 164 Hijriah, wafat 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, adalah seorang ahli hadis yang terkenal dan ulama besar. Ia adalah pendiri mazhab keempat setelah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Lalu keempat ialah Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal sebagai Imam Hambali. Imam Ahmad mempunyai kisah menarik ketika dia bertemu dengan seorang penjual roti. Suatu ketika, Imam Ahmad tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, di kota Basrah. Imam Ahmad tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat untuk ke Basrah, tepatnya di Basrah. Akhirnya, Imam Ahmad berangkat menuju Basrah. Lalu, Imam Ahmad pun pergi. Sampai di sana, waktunya sudah Isya. Lalu, Imam Ahmad ikut berjamaah. Setelah sholat berjamaah dan jamaah telah bubar, Imam Ahmad ingin beristirahat. Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba, marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Dalam kisah ini, panggilan Syekh adalah panggilan sebagai orang tua, karena sang marbot tidak mengenal Imam Ahmad. Dia melihat beliau hanya sebagai orang tua yang layak dihormati. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Pada saat itu, Imam Ahmad di Irak sangat populer. Semua orang kenal beliau. Seorang ulama zuhud, ahli hadis, dan hafal sejuta hadis. Pada masa itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Cuma namanya sudah sangat terkenal. Kata Imam Ahmad, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Sang marbot menanggapi, Tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad disuruh keluar. Beliau didorong-dorong oleh marbot itu, disuruh keluar dari masjid. Lalu Imam Ahmad masih ingin beristirahat, jadi beliau ingin tidur di depan teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata marbot. "Mau tidur, saya musyafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad pun diusir. Di samping masjid ada penjual roti. Dia mempunyai rumah yang kecil, sekaligus untuk tempat membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot masjid waktu tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Kesini Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil," kata Imam Ahmad. "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapakah dirinya, hanya bilang sebagai musyafir. Penjual roti ini mempunyai perilaku unik. Jika Imam Ahmad mengajak ngobrol, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan astagfirullah. Astagfirullah ketika menaruh garam. Astagfirullah memecahin telur. Astagfirullah mencampur gandum.
Astagfirullah, tukang ini selalu melafalkan astagfirullah. Kebiasaan ini pun menarik perhatian Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Penjual roti itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti ini sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Lalu Imam Ahmad bertanya, "Apa ada hasil dari perbuatan ini?" Tukang roti itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya mau selalu dikabulkan Allah." Lalu pedagang roti itu berkata, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu hal, masih satu hal yang belum Allah kasih." Imam Ahmad penasaran dan bertanya, "Apakah itu?" Kemudian pedagang roti itu menjawab, "Saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Mendengar itu, seketika Imam Ahmad langsung bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu, sampai ke jalanan ternyata berkat istighfarmu." Penjual roti itu pun terperanjat, seraya memuji kebesaran Allah. Dia tak menyangka kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya adalah seorang ulama besar yang dirindukannya. Doa ingin bertemu Imam Ahmad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan istighfar tukang roti yang penuh hikmah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menjaga, mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkakannya."